Ya, masih sama kita nih sebagai sahabat Musapala yang kiranya hari ini kita udah lama gak ketemu, ternyata tambah kangen biasanya nih. Nah, Nusapala nih semakin hari semakin berkembang, proyeknya di mana-mana, apalagi konten-kontennya. Pada hari ini kita tidak lupa, bakal kita ngebahas yang namanya di NP Talk Show. Nah, apa sih NP Talk Show? Teman-teman yang ikutin pasti udah tahu nih. Kita bakal membahas terkait hal-hal yang berbau soal pekerjaan. Kemarin kita udah bahas soal pentingnya magang, terus bagaimana sih ngelamar renter. Pada hari ini juga nih kita bakal membahas terkait kiat dan etika melamar pekerjaan. Nah teman-teman nih bakal nih tahu nih soal gimana sih melamar pekerjaan yang sesuai. Nah banyak di kita nih yang ternyata udah ngelamar pekerjaan banyak, tiap hari apply di job portal, apply di email, ternyata kok nggak ada panggilan-panggilan. Sebenarnya apa yang salah nggak sih? Ada yang salah? Ada tentunya. Atau jangan-jangan kita lupa membahas sesuatu hal yang penting dalam pelamaran CV kita. Nah, di sini masih sama saya, Abdul Majid Utama sebagai HR Trainee sekaligus host pada hari ini. Dan di sebelah saya ada guest star gitu. Ada bintang tamunya Mbak Ana gitu. Mungkin bisa perkenalan Mbak Ana? Saya pribadi adalah Ana selaku HR Recruitment PT Musapala Group. Oke, baik untuk Mas Majid silakan. Nah, tadi udah kita tahu HR recruitment. Nah, biasanya nih orang-orang kalau udah dengar recruitment, dengar HRD, top chair dah gitu ibaratnya mah. Nah maka dari ini kita membahas nih. Jadi ternyata sebelum kita dipekerjakan gitu, sebelum dipekerjakan ternyata ada orang yang menseleksi. Siapa sih yang sih nih? HR recruitment. Nah pada hari ini juga kita bakal sedikit ngebahas yang namanya kiat-kiat melamar sebuah pekerjaan. Mbak Ana, saya mau nanya sesuatu nih. Kalau melamar pekerjaan, kira-kira unsur yang mesti diperhatiin apa aja nggak sih? Apa aja? Soalnya kadang orang ya udah yang penting asal melamar aja, klik, tapi kita lupa ada unsur di balik kita diterima. Bisa dijelasin Mbak? Ya, baik, terima kasih Mas Majid sebelumnya atas sambutannya yang singkat ini dan sangat menghibur sekali gitu. Jadi kalau misalnya dari ngobrolin soal melamar pekerjaan, pastinya ada beberapa basic, tapi kalau basic yang tertentu atau secara singkatnya, yang pertama pastikan alamat email itu formal. Jadi jangan menggunakan alamat email menggunakan nama orang, nama saudara, harus nama pribadi. Misalnya miftahuljanah@gmail.com, jangan miftahul alay atau miftahul cantik gitu @gmail.com. Jadinya harus formal gitu. Jadi surat lamaran dan alamat email itu harus sama gitu. Terus kedua itu juga harus jujur, yang dimana pastinya kita mencantumkan pengalaman pekerjaan, lalu mencantumkan pendidikan. Memang banyak HR yang tidak selektif atau tidak kayak mencarikan informasi terkait pengalaman pekerjaan, tapi ada juga HR atau HRD yang biasanya dia suka atau beliau suka mencari informasi nih, benar nggak sih yang bersangkutan pernah kerja di perusahaan A, perusahaan B. Makanya kita harus mencari atau mencantumkan informasi yang jujur di lamaran pekerjaan seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu harus komitmen, jangan kita melamar pekerjaan satu posisi atau beberapa posisi, melamar pekerjaan untuk beberapa perusahaan seperti itu. Pasti banyak kayak satu posisi customer service misalnya, lalu mengirimnya untuk beberapa perusahaan seperti perusahaan A, B, dan C. Nah itu nggak boleh, jadi harus satu per satu seperti itu. Jadi untuk melamar pekerjaan itu juga harus sesuai dengan yang kita lamar. Misalnya kita punya pengalaman sebagai HR, kita harus melamar sesuai dengan bidang kita gitu, supaya kita juga cepat untuk dipanggil untuk melanjutkan interviewnya atau proses rekrutmen selanjutnya gitu. Terus yang selanjutnya atau yang terakhir, biasanya orang suka lupa ya, di mana berkas-berkas penting yang harusnya dimasukkan dalam surat lamaran. Itu pertama ada surat lamaran, lalu ada CV atau kurikulum vitae, lalu ada ijazah, transkrip nilai, lalu yang terakhir biasanya perusahaan itu suka minta terkait SKCK-nya. Nah urutannya gimana sih? Urutan pertama itu ada data riwayat hidup atau CV, yang kedua surat lamaran pekerjaan, lalu ada terkait ijazahnya dan SKCK. Jadi kalau misalnya berkas-berkas seperti KTP, kartu keluarga itu tidak perlu dicantumkan karena terlalu sensitif dan berbahaya untuk melamar pekerjaan. Kecuali dari HR sendiri yang ingin meminta terkait berkas tersebut untuk kayak proses rekrutmen atau terkait
jika sudah lolos gitu. Oke baik, mungkin dari saya cukup, mungkin dari Mas Bandit ada yang ditanya lagi? Ini ternyata poin-poin penting yang kadang kita lupa gitu. Jadi biasanya nggak asal nggak asal klik-klik aja gitu. Apalagi biasanya nih yang tadi yang dikatakan Mbak Ana soal domain email atau nama email, wah itu ternyata kadang bisa mempengaruhi. Jangan kayak miftahul.ana@gmail.com, itu kadang bisa membuat kita tergelitik gitu kan Mbak Ana ya. Betul. Jadi penting untuk urusan hal-hal yang kecil gitu. Jadi perhatikan yang paling kecil. Biasanya kadang yang kecil itu yang merugikan kita. Maka dari itu Mbak, gitu saya mau nanya terkait selain berkas itu, persiapan terpenting saat melamar pekerjaan apa aja sih? Oke, baik. Jadi persiapan atau biasanya sebutnya formalitas dalam melamar pekerjaannya. Jadi yang dimana pastinya kita harus mempersiapkan diri yang pertama supaya berkas yang kita lamar nanti itu tidak ada typo, tidak ada kesalahan kalimat. Nah kadang suka pelamar-pelamar suka tipu nih, misalnya terkait domisili atau posisi yang dimana harusnya customer service jadinya misalnya pakai K gitu, harusnya kan pada customer ya atau customer service, jadi harus diperhatikan. Lalu untuk mengirim pekerjaan atau CV juga harus di jam kerja dan hari kerja supaya dari HR itu langsung bisa menyeleksi nih terkait surat lamaran atau terkait lamaran yang akan Bapak Ibu lamar seperti itu. Jadi kalau misalnya hari kerja yang baik untuk melamar pekerjaan itu biasanya di hari kerja, di hari Selasa dan Jumat. Lalu untuk jam kerjanya itu biasanya di jam 8 sampai jam 3 sore. Kenapa di hari Selasa dan Jumat? Karena biasanya banyak perusahaan yang libur di Sabtu Minggu dan hari Senin itu hanya untuk pekerjaan yang mereview pekerjaan HR. Jadi hari Senin itu belum ada waktu nih untuk screening kandidat. Nah untuk biasanya HR itu atau rekrutmen itu menyeleksikan diri itu tuh di hari Selasa dan Jumat karena untuk pekerjaan dia sebelumnya di perusahaan tersebut itu sudah selesai gitu. Baik, terima kasih. Ini ternyata ada tips gitu, Selasa sampai Jumat. Kenapa Senin enggak tuh Mbak Ana? Nah, mungkin pertanyaan teman-teman, karena biasanya hari kerja hari efektif itu hari Senin sampai Jumat. Sedangkan Senin itu adalah hari-hari padatnya. Kenapa tidak disarankan untuk melamar hari Senin Mbak Ana? Gimana? Oke, baik. Biasanya kalau HRD biasa tahu perusahaan itu Sabtu Minggu kan banyak yang libur ya, atau biasanya Minggu deh yang libur gitu. Nah kenapa Senin nggak screening gitu? Kenapa Senin bukan waktu yang baik untuk melamar pekerjaan? Karena biasanya kebanyakan HRD itu di hari Senin itu belum ada waktu untuk menyeleksi kandidat seperti itu. Kenapa? Karena di hari liburnya mereka itu tidak ada pekerjaan yang mereka utamakan. Nah mereka biasanya menyeleksi itu di hari Selasa dan hari Senin itu hanya untuk mereview pekerjaan dia yang sebelumnya gitu. Makanya kita harus utamakan melamar pekerjaan di hari Selasa. Nah itu salah satu poin penting, ternyata ada hari khusus nih. Jadi nggak cuma teman-teman kayak wah hari khususnya gini-gini, hari keajaiban ini, nggak, ternyata rekrutmen juga punya hari khusus buat menseleksi teman-teman yang ingin lagi melamar pekerjaan. Nah kira-kira nih Mbak Ana sebagai rekrutmen gitu, berarti kita sebutnya misalnya rekruter. Kira-kira ya yang bikin tertarik melihat lamaran apa sih Mbak? Gitu. Apakah CV-nya harus ada gambar polkadotnya atau ada gambar dianya yang ganteng? Saya soalnya pernah Mbak pas lagi interview gitu, lagi seleksi, saya ngeliat CV-nya, ini cakep nih orangnya putih. Pas datang, wow, visual udah mantep bener gitu. Jadi gimana Mbak Ana? Apa yang buat tertarik? Ya, oke. Jadi kalau misalnya apa sih yang bikin tertarik? Pastinya pertama pas foto ya. Biasanya pas foto itu ada kandidat yang melamar untuk pas fotonya itu pas dia udah 5 tahun sebelumnya. Nah pas foto ini yang baik itu adalah pas foto yang terupdate minimal atau maksimal itu 1 tahun gitu, karena biasanya kalau udah lebih dari 1 tahun itu fisik seseorang itu pasti ada berbeda, entah berat badannya, tinggi badan, warna kulit atau sebagainya. Jadi makanya kita utamakan pas foto itu untuk maksimal 1 tahun gitu. Terus selain foto biasanya kita itu melihat dari pengalaman kerjanya nih biasanya. Makanya kita diutamakan melamar atau pekerjaan yang sesuai dengan posisi atau pengalaman. Karena kalau misalnya posisi sudah sesuai, itu pasti kita langsung HRD-nya melihat pengalaman kerjanya, domisilinya, baru yang lain-lainnya seperti itu.
buat teman-teman nih, apalagi yang demen banget yang namanya pakai efek, aduh jangan terlalu berlebihan gitu. Takutnya kita pas ngeliat, good looking, pas sampai depan kita, wah looking apa nih? Nah gitu. Jadi teman-teman harus pastikan jangan sampai yang namanya terlalu berlebihan dalam penggunaan pas foto kayak gitu. Jadi ya apalagi misal efek-efek, aduh jangan pakai tuh efek-efek apa misalnya coret-coret kucing, aduh yang jangan nih, karena itu bakal mengganggu kita sebagai rekrutmen yang kiranya hari ini, wah ini ternyata orang main-main apa serius gitu. Jadi ya gunakan sesuai dengan porsinya gitu. Jadi perihal CV yang tadi kalian sampaikan ke Ana gitu, kira-kira yang bagus dan relevan itu yang kayak gimana? Nah ini teman-teman, ini banyak pertanyaan nih, biasanya apakah yang ATS, apakah yang manual, apa jangan-jangan yang tulis tangan? Nah gimana Mbak? Silakan Mbak. Ya pastinya kalau misalnya dari HRD pasti atau dari kandidat sendiri pernah mendengar terkait CV ATS gitu. Apa sih CV ATS? ATS itu biasanya di mana perusahaan itu sudah punya mesin yang mendeteksi CV. Tapi tidak sepenuhnya mesin itu untuk menyeleksi gitu. Biasanya perusahaan yang sudah punya mesin ATS itu pasti menyeleksi lagi dari pihak HRD-nya gitu. Jadi 2 kali pekerjaan. Tapi banyak juga yang tidak menggunakan mesin ATS. Nah, gimana sih caranya atau CV model apa yang bisa tertarik untuk HRD? Yang pertama, untuk warna tidak mencolok, tidak menggunakan warna kuning, warna pink, biru. Jadi untuk warna-warna di CV ini harus sesuai dengan porsinya, seperti yang tadi Mas Majid Mas tahu ya, misalnya hitam putih atau biru dongker. Jadi warna-warna gelap yang seragam dengan pas foto misalnya seperti itu. Terus terkait pas foto juga tidak boleh menggunakan foto selfie ya Mas ya, kayak gitu. Apalagi foto berdua atau bertiga kalau di lamaran kan nggak lucu ya. Ini siapa yang mau ngelamar nih? Kalau kayak gitu boleh nggak? Aduh, kayak gitu lagi nggak boleh, jangan ya gitu. Jadi harus formal. Misalnya pas foto yang ini bagusnya di studio, lalu menggunakan background putih, merah atau biru. Nah itu biasanya background formal untuk melamar pekerjaan. Kalau misalnya foto profil untuk di LinkedIn atau di sosial media itu bebas, tapi untuk di surat lamaran harus yang formal seperti itu. Nah itu biasanya tips untuk menarik HRD gitu. Tuh ada yang tadi disampaikan pas foto, pas body foto nih. Jadi jangan tengkleknya berlebihan gitu, jangan angle-nya wah yang ada nanti kita berpikir gitu, apakah ini main-main, apakah ini serius gitu ya Pak. Iya. Gitu. Jadi kira-kira tadi disampaikan CV, terus tadi sempat berkas penunjang, ini berkas penunjang itu perlu nggak sih untuk melamar gitu? Jika perlu, yang seperti apa yang menarik perhatian? Gitu, benar. Ya, kalau misalnya untuk berkas biasanya banyak nih pelamar-pelamar yang mengirim berkas itu lebih dari ukuran 1 MB gitu, atau berkas-berkas yang dipisah-pisah nih. Nah itu biasanya sangat memberatkan HRD, atau itu malah salah satu kayak ini nggak dipilih nih gitu. Bahaya kan, padahal kita udah ngirim berkas sesuai, posisi nggak sesuai, berkas nggak sesuai, tapi karena kesalahan itu jadi fatal. Nah kita tuh harus memperhatikan berkas-berkas apa aja yang harus diperhatikan atau dikirim. Yang pertama harus surat lamaran, CV, ijazah atau SKCK, atau biasanya perusahaan itu sudah mencatatkan beberapa berkas yang dikirim seperti itu. Jadi kirimlah sesuai dengan yang disuruh dengan perusahaan atau diinstruksikan. Tapi kalau misalnya ada perusahaan yang nggak diinstruksikan, ya udah kirimnya CV, lamaran, lalu ijazah dan SKCK aja sudah cukup kayak gitu. Jadi nggak perlu kirim kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, apalagi akte kelahiran anak, ibu nggak usah ya, nggak usah kayak gitu. Jadi berkas-berkas yang basic-basic aja 4 file tersebut gitu. Bentuknya apa? Word, PDF atau JPG nih ibu gitu atau bapak. Nah bentuknya itu PDF aja, karena biasanya PDF itu memudahkan HRD untuk mendownload atau untuk menyeleksi langsung gitu. Biasanya PDF itu adalah file yang sangat dibutuhkan dari HRD gitu. Dan yang paling penting, filenya jangan dipisah-pisah. Misalnya ngirim email, tapi filenya jadi satu-satu aja, jadi dipisah-pisah gitu. Kirim file yang disatukan dan berukuran kurang lebih 1 MB seperti itu. Kalau misalnya kurang lebih dari 1 MB, biasanya itu HRD tidak mau menengok nih gitu. Makanya itu udah kesalahan fatal tuh. Kirim kurang dari 1 MB dan file itu disatukan menjadi 1 PDF gitu. Tuh teman-teman harus perhatikan tuh yang terakhir, disatukan, jangan kayak mainan dijual terpisah. Nah, jadi ini bukan soal bermain-main dijual terpisah, bukan bener juga
kayak gitu. Tapi ini sebuah pelamaran pekerjaan, jadi digabungkan, disatukan gitu, jangan sampai terpisah gitu. Karena kita juga kadang wah harus nih gini, jadi hal itu merusak mood seorang rekruter gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan hal-hal kecil yang bisa disampaikan. Terakhir Mbak, gitu, etika yang mesti diperhatikan oleh pelamar itu kira-kira apa aja sih? Biar kita tertarik sebagai rekruter. Ya, baik. Kalau misalnya etika, biasanya banyak perusahaan yang masih menggunakan email ya, tidak mencantumkan WhatsApp. Nah, kalau di email sendiri misalnya ada terkait lamaran pekerjaan yang pastinya pertama posisi, domisili dan nama untuk di subjeknya, dan isi subjeknya itu ada terkait lokasinya atau tempat tinggal, lalu ada terkait salam pembukanya untuk siapa, misalnya Ibu Ana PT Nusapala Group di tempat, lalu ada salam, ada isi, penutup, seperti itu. Nah, isinya itu adalah terkait kelebihan kekurangan kita nih dan posisi yang kita lamar, seperti itu. Lalu mengirim berkas-berkas yang digabungkan jadi satu tadi, lalu kalau misalnya sudah semuanya baru dikirimkan. Tapi kalau misalnya ada HRD yang mencantumkan nomor WhatsApp, hubungi HRD tersebut di jam kerja dan di hari kerja, karena biasanya HRD itu sangat suka dengan kandidat-kandidat yang mengirimkan sesuai dengan porsinya di hari kerja dan jam kerja. Kalau misalnya di luar jam kerja, biasanya itu tidak dibalas atau malah kadang ada yang suka blok langsung karena sudah tidak sesuai dengan etika gitu. Jadi teman-teman jangan lupa hilang etikanya itu. Kalau misalnya di mana ada kejadian ketika dia tidak bisa datang, terus buat dia itu ada halangan orang tuanya atau kerabatnya, saudaranya meninggal, kita perlu nggak sih fotonya pas meninggal biar percaya? Aduh, jangan ya. Jangan gitu. Pernah apa itu Pak? Aduh, pastinya banyak ya kayak gitu kandidat yang sangat unik gitu kan pastinya. Mungkin maksudnya baik menginformasikan bahwa memang sedang berduka seperti itu, tapi lebih baik infokan saja bahwa saya tidak bisa untuk menghadiri interview tersebut, Ibu mohon maaf karena ibu saya meninggal dunia, apakah bisa di reschedule, bisa seperti itu. Jangan mengirimkan terkait foto mayitnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita kadang udah percaya itu masa meninggal dibumbungin gitu. Jadi ini hal yang termasuk etika juga, jangan sampai termenyinggung gitu. Takutnya kan tersalah digunakan atau gimana segala macam. Dan yang parahnya lagi jangan sampai itu ternyata bukan foto yang terkait gitu. Jadi harus diperhatikan jangan sampai teman-teman ini hilang etikanya. Misalnya dikabarkan ketika interview terus dibilang 14 hari kerja, ya tunggu 14 hari kerja. Kalau nggak udah lewat, ya bukan berarti lupa. Gitu. Masa kita mencari pekerja, mencari para calon, masa kita lupa? Gitu. Yang pasti berarti ada sebab dan lain hal yang akhirnya tidak kembali untuk memanggil beliau. Jadi jangan berkecil hati, begitu kan Nana? Betul. Jadi intinya harus tetap semangat, dan yang paling penting ini sebagai subjektif dari Mbak Ana gitu. Mungkin kalau HRD lain ada yang punya pandangan lain terkait, ternyata saya pengennya CV-nya itu yang berwarna-warna gitu, atau yang ada gambarnya, atau ada pakai grafitinya, atau tulisan-tulisannya beda. Nah ini balik lagi sebagai normatif dari HRD-nya atau dari rekruternya gitu. Jadi jangan jadi patokan penting gitu, harus gini terus ntar menyalahkan, wah kata Mbak Ana gini, belum tentu benar juga gitu. Jadi ini sebagai pandangan umum, sebagai pengalaman yang Mbak Ana selama menjadi rekruter kurang lebih 1 tahun lebih gitu, udah masuk hampir 2 tahun gitu, di tahun kedua udah mendapatkan jodoh gitu. Jadi harus dipastikan sama teman-teman, jangan sampai teman-teman salah dalam mengambil tindakan, apalagi tindakan melamar pekerjaan gitu. Melamar orang yang sudah etikanya belum mana? Betul. Jadi harus pastikan teman-teman harus sesuai dengan kiat dan etikanya dalam melamar pekerjaan. Mungkin untuk materi kita hari ini terkait NP Talk Show soal kiat dan etika melamar pekerjaan hanya sekian. Jangan lupa diamalkan dan jangan lupa dipraktekkan, karena itu menjadi hal yang amat sia-sia. Teman-teman udah tahu ilmunya, teman-teman udah tahu caranya, tinggal diaplikasi. Semoga mendapatkan jodoh terbaiknya dalam melamar pekerjaan. Cukup sekian, terima kasih banyak. Sampai jumpa di NP Talk Show selanjutnya. Terima kasih.
Buat teman-teman jangan lupa di follow, subscribe yang ada di bawah ini nih gitu. Jadi langsung aja share, komen-komen, dan situ kita bakal ngomongin soal notif-notif tentang Nusapala. Banyak kegiatan yang menarik loh. Tunggu aja. Terima kasih.